Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipin Zainal Arifin. Saya adalah owner dari pusat mukanatasik.com. Domisili saya dari Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Pusat mukanatasik.com itu adalah ajang ataupun sarana penghubung antara para produsen mukena ataupun perajin mukena dengan para konsumennya. Nah, di sini kami memfokuskan ataupun menitik beratkan para konsumennya itu adalah konsumen reseller dan juga grosir, di mana konsumen-konsumen inilah ataupun customer inilah yang belum tersentuh oleh marketplace ataupun oleh online shop lain sejenisnya seperti itu. Yang daftar ke pusatmukanatasik.com untuk perajin itu yang daftar baru per hari ini itu sekitar 30 perajin, dan itu belum di follow up semua ya, belum didatangi, dan juga barang-barangnya, produk-produknya pun belum masuk, belum kita foto. Jadi perlu diketahui juga bahwa pusatmukanatasik.com itu mengambil segmennya itu ya reseller dan juga grosir gitu ya, dan juga orang-orang yang memang membutuhkan mukena dalam orang-orang khusus yang memang membutuhkan mukena dalam jumlah yang banyak gitu ya. Contohnya misalkan untuk keperluan seragam seperti travel haji dan umroh, ataupun untuk hadiah, untuk bingkisan misalkan acara selamatan dan lain sebagainya. Kita lah pusatmukanatasik.com itu menjembatani para produsen dengan customer tipikal seperti itu gitu ya. Jadi para produsen ataupun para perajin itu tinggal menghubungi kita, lalu kita foto produknya ya, dan sistem kita nanti yang memasarkan kepada calon customer nanti. Jadi awalnya kan saya kerja, saya itu karyawan lah gitu ya. Nah, di tahun 2018 perusahaan saya itu, tempat saya bekerja itu mengadakan pengurangan karyawan, dan saya adalah salah satu yang tidak memenuhi kriteria lah mungkin ya. Jadi saya keluar, dan waktu itu saya sangat blank sebetulnya mau apa, karena standby budget pun tidak ada. Nah, tapi karena memang di daerah saya itu di Kawalu itu tempat ataupun sentranya perajin bordir, saya kepikiran untuk menjadi reseller dulu. Jadi saya ngambil mukena dari perajin di sana, tetangga gitu ya. Saya jualkan. Awalnya offline, saya coba ke toko-toko, tetapi hasilnya tidak begitu memuaskan lah gitu. Ada hasilnya, cuma tidak begitu memuaskan karena memang bukan jiwanya saya untuk jualan offline gitu. Nah, baru setelah itu saya coba-coba awalnya mencoba peruntungan di online gitu ya, di marketplace dulu. Ada sebuah marketplace yang memang sedang bakar uang lah istilahnya seperti itu. Saya masuk ke sana, dan alhamdulillah selama 2 bulan, perjalanan 2 bulan, toko saya itu sudah star seller. Nah, dari sana berjalan, dan di tahun 2019 ataupun setahun setelah itu saya berpikir berawal dari saya nonton seminarnya Mas Jai itu, dia bilang saatnya para pedagang itu beralih menjadi pengusaha. Nah, dari sanalah saya berpikir kalau kita di marketplace itu kan penjual ya. Jadi si marketplace pun memanggil ke yang jual di sana ya seller gitu, bukan pengusaha. Nah, saya berpikir saya harus menjadi pengusaha. Nah, berawal dari sana saya berpikir saya harus mempunyai, karena saya senangnya di online, jadi saya berpikir untuk membuat sebuah website. Nah, tetapi saya mempunyai kekurangannya adalah saya tidak begitu punya stok banyak gitu ya. Ada stok, cuman hanya saya memproduksi cuman baru 2 atau 3 produk lah gitu. Di marketplace itu pun kebanyakan saya ambil dari produsen lain. Nah,
Tetapi saya berpikir, kenapa kekurangan ini tidak dijadikan kelebihan? Dari sana saya berpikir, dalam seminggu itu saya berpikir, kenapa ya saya tidak, website saya ini tidak mewadahi para produsen ataupun para perajin mukena di Tasikmalaya untuk bisa memasarkan produk mereka. Ya. Tetapi saya juga berpikir lagi, wah kalau misalkan saya memasarkan produk mukena di online, saingannya berat nih. Saya head to head dengan marketplace yang sudah ada, di mana mereka modalnya pun besar, promosinya besar-besaran. Nah, saya harus berpikir di mana saya harus mengambil posisi, di mana yang tidak diambil oleh marketplace kita posisikan di sana. Nah, jadi akhirnya kepikiran lah gitu ya. Karena saya juga reseller gitu ya. Pengalaman saya reseller ini sangat membantu. Begini, ketika ada yang butuh mukena, misalkan mukena A, di tempat saya ngambil itu mahal misalkan, saya nyari lagi ke produsen B yang murah gitu ya. Atau misalkan ada yang rame nih mukena C, di yang biasa saya ambil itu nggak ada, saya nyari lagi ke 1, 2, 3, 4 sampai 6 produsen baru dapat gitu ya. Nah, itulah sebetulnya salah satu kesulitan ataupun masalah dari reseller. Nah, saya kepikiran bagaimana pusat mukena-tasik.com ini bisa menjembatani para reseller yang seperti tadi problemnya gitu, mau mencari mukena A, C harus keliling dulu gitu ya, keliling di marketplace. Kalau di Shopee, keliling di Shopee dulu atau ke Tokopedia atau mana, mencari produsen yang memang benar-benar harganya cocok. Nah, bagaimana saya berpikir, ya sudahlah, kita menjadi wadah itu. Jadi kita kumpulkan para produsen di situs itu, di web itu, kita tawarkan kepada mereka, ini nih kalau mau butuh mukena ke sini saja, harganya udah harga reseller gitu ya. Terus juga sekarang kan pandemi ya, pandemi itu memaksa dalam tanda petik memaksa setiap orang untuk beralih ke digital gitu ya, termasuk dalam hal jualan. Kalau retail itu saya rasa sudah hampir lebih dari setengahnya sekarang sudah beralih ke online sepertinya gitu ya. Tetapi si grosir pun, karena kan kebanyakan di Kawalu ini lebih ke menjualnya lebih ke toko-toko ya. Nah, saya berpikir beberapa tahun ke depan tidak menutup kemungkinan para toko pun akhirnya akan mengambil barang-barangnya itu secara online. Nah, disitulah saya mengambil peran pusat mukena-tasik.com itu mengambil posisi menjembatani lah para produsen ataupun perajin mukena di Tasikmalaya dengan para pemilik toko, para reseller, para perusahaan travel umroh ataupun orang-orang yang membutuhkan mukena dalam jumlah yang banyak. Seperti itu. Kesulitannya sebetulnya menjelaskan ataupun menanamkan gitu ya, merubah habit perajin. Karena kan saya berarti harus bermitra juga kan dengan perajin gitu ya, dengan produsen. Nah, merubah habit jualan dari offline ke online ini memang itu agak susah gitu ya. Meskipun mereka sudah terbiasa sebetulnya, kita diuntungkan juga dengan adanya marketplace itu. Sebetulnya mereka sudah terbiasa akhir-akhir ini gitu ya, udah terbiasa ke online. Cuman ya mereka para perajin ini masih terpaku online itu ya marketplace gitu. Tidak mengambil posisi sendiri gitu, tidak mengambil posisi di luar marketplace, di mana kalau di luar marketplace kan mereka punya sistem sendiri ya. Kita tidak bisa bebas gitu. Kita mau misalkan begini. Ketika ada yang membeli grosir, sedangkan jasa kirimnya ini tidak ada yang mendukung untuk pengiriman dalam jumlah besar gitu ya. Mau offline kalau ketahuan ya kena penalti gitu ya. Ada transaksi di luar marketplace bisa ketahuan kena penalti. Nah, disinilah merubah mindset para perajin untuk beralih gitu ya, dari offline yang biasanya jualan itu dari Tasik misalnya ke Tanah Abang, ke Pasar Baru, ke Solo atau kemana.
sekarang ya sudahlah, jangan pergi ke sana, cukup foto saja, nanti kita yang pasarkan dan luas, tidak hanya ke Jawa Barat atau kemana, ke seluruh Indonesia gitu kan. Karena online itu cepat gitu ya, dengan satu kali klik misalkan lewat autoresponder penawaran sudah bisa masuk ke setiap lini seperti itu. Itu sih kesulitannya sementara ini. Alhamdulillah kalau reseller, karena itu memang awalnya saya dari sananya, saya awalnya tidak kepikiran kesulitan ke perajinnya, karena dari awal saya sudah memikirkan gitu ya, karena kita sudah ada apa ya, kan dalam bisnis kan begini, dalam jualan gitu ya, kita jangan mencari konsumen untuk produk kita, tetapi kita mencari produk untuk konsumen kita. Kami itu ya di pusat mukanatasikh.com, bidikannya sudah ada, produk konsumennya sudah ada, customernya sudah ada, gitu, bidikannya, tinggal mencarikan produk, gitu ya. Jadi reseller itu justru excited saya, kaget juga gitu ya. 2 bulan pasang membuka website itu, kita belum iklan, belum merekrut reseller, tapi sudah ada 23 yang masuk, itu tanpa iklan atau tanpa apa, ada yang daftar gitu. Kemarin kita coba iklan dalam seminggu, alhamdulillah dalam 3 hari itu sudah masuk 200 reseller. Terakhir sekarang saya tidak begitu, bukan 3 hari, seminggu itu udah 200 reseller yang gabung, dan itu nanti akan terus bertambah seiring berjalannya waktu lah, insya Allah. Ya, saya tahu Gapura itu berawal dari informasi dari JNE ya, dan saya awalnya tidak begitu tertarik juga sebetulnya, cuman setelah ngobrol-ngobrol gitu ya, oh ini bagus sebetulnya gitu, bagus untuk ya sekarang kan online sudah mulai mulai berkembang lah, mulai mulai naik perkembangannya sangat dahsyat sekali, dan adanya Gapura ini saya pikir sangat membantu. Jadi saya tahunya dari JNE sih awalnya. Gapura, kalau misalkan sekarang kan ini lagi booming sekali online, yang dia biasanya tidak offline juga sekarang, yang biasanya offline juga sekarang jadi online. Nah, kalau misalkan para pemain online itu tahu Gapura, saya yakin mereka tertarik dan mau gabung. Kenapa? Karena di Gapura ini pertama, kalau online kan kita perlu foto produk ya, salah satu modalnya itu, salah satu modal utama foto produk. Kalau tidak foto produk, apa yang mau dijual? Meskipun produknya ada, tapi fotonya tidak ada, tidak akan bisa jualan. Nah, di Gapura ini teman-teman bisa mendapatkan fasilitas foto produk gratis, gitu ya, di Gapura. Terus juga yang baru mulai mau hijrah dari offline ke online, yang masih blank gitu ya, dari mana mulainya, ataupun sudah mulai masuk tetapi pasang iklan boncos, sudah jualan berminggu-minggu atau berbulan-bulan hasilnya belum ada. Nah, di Gapura ini teman-teman bisa mendapatkan pelatihan, workshop atau apapun yang bisa meningkatkan ataupun menutupi kekurangan teman-teman yang mau berjualan online, gitu ya. Nah, jadi kan di Gapura itu ada mentornya ya, ada mentor-mentor yang bisa mengarahkan yang mau belajar untuk jualan online. Nah, kita bisa diarahkan oleh mentor-mentor yang memang sudah ahli lah, sudah berpengalaman di dunia online. Karena itu kalau jualan offline itu banyak misalkan ayah saya jualannya offline, dagang, ya saya tinggal ikut saja gitu ya, ikut, nanti pengalaman otomatis mengikuti. Nah, di online ini agak susahnya gini, ketika kita tidak punya referensi, kalaupun ada referensi misalkan ya, referensi A dia sukses, kita ngikutin gitu ya, tanya-tanya, kadang kita yang mengikuti ini tidak sesukses mereka ternyata gitu ya, karena
memang ilmunya itu yang belum dapat. Misalkan yang si A kenapa ramai, ya mungkin karena dia kebetulan, saya bisa saja seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan kita dapat ilmunya, jualan apapun di online gitu ya, itu akan sangat mudah sekali untuk kita mengambil pasar online itu. Jadi ada orang-orang yang expert lah, ada orang yang bisa mentoring kita untuk membantu penjualan online kita. Untuk yang belum gabung, saya saya sarankan untuk segera bergabung. Kalau misalkan belum begitu tahu, tinggal tanya-tanya saja dulu, dan saya yakin kalau misalkan setelah tanya-tanya tertarik lah, insya Allah tertarik. Kalau misalkan kita mau berkembang, kita mau maju di penjualan online. Kecuali kalau misalkan buat apalah, mending sudahlah gini-gini aja, nggak mau ada perubahan. Nah, kalau begitu ya silakan. Tapi kalau misalkan mau maju, mau jualan online-nya maju, Gapura Tasik salah satu pilihan tepat untuk mengembangkan bisnis online kita. Saya Pipin Zainal Arifin, owner dari pusatmukanatasik.com, mengajak seluruh produsen atau perajin bordir di Tasikmalaya untuk mengembangkan bisnisnya ke dunia online. Let's go online and stay relaxed. Mari gabung bersama Gapura Tasik dan kita sukses bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.